We are live now guys. Buat teman-teman sahabat The Consulting Lovers ya. Kita hari ini kembali di acara The Ngobis ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol seperti biasa guys di acara The Ngobis ini dengan narasumber-narasumber hebat ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Bu Merlin ya. Bu Merlin ini owner daripada Asinan Queen ya. Buat teman-teman yang tahu ini salah satu asinan bisnis kuliner yang cukup fenomenal ya, dimana asal muasalnya juga cukup keren ya, dan kondisinya itu sampai sekarang berkembangnya cukup lumayan ya, cukup masif ya. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan Bu Merlin ya terkait dengan gimana sih kisahnya beliau ya untuk bisa membangun bisnis Asinan Queen ini ya, dari yang di Surabaya gitu ya sampai akhirnya di Malang dan akhirnya juga bisa bermitra dengan partner di Jakarta ya. Nah, sebentar saya akan coba dulu ya, sapa Bu Merlin dulu via WA ya supaya beliaunya bisa join ya. Merlin, saya sudah join. Saya sudah live ya, sudah live dari theconsulting.id. Oke guys, gimana kabarnya teman-teman sekalian ya? Tadi ada yang saya lihat ada yang join ya. Ini Kak Aisyah ya, Kak Aisyah, Kak Mila ya. Tadi ada juga Kak Riki ya, Kak Dipta, Kak Intan ya. Gimana kabarnya teman-teman ya? Semoga selalu sehat ya, selalu diberkatin, selalu happy ya. Terutama sekarang lagi memasuki masa Ramadan ya guys, masa puasa ya. Semoga teman-teman puasanya lancar ya yang pasti ya. Semoga dengan berpuasa juga meningkatkan keimanan teman-teman ya. Jadi lebih sabar, jadi lebih bijak ya, jadi lebih kata-katanya lebih halus gitu ya. Dan tidak hanya di Ramadan aja tapi bisa berlanjut di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tawakal ya ke depannya. Nah, so far pengen nyapa nih ya buat teman-teman yang live ya. Gimana nih kondisinya teman-teman? Teman-teman apakah sekarang lagi berbisnis gitu ya, atau mungkin lagi mulai usaha baru, atau mungkin teman-teman masih berkutat di profesionalisme gitu ya. Ayo, pengen tahu nih teman-teman yang live, boleh kalian teman-teman boleh kalau misalnya mau chatting juga boleh ya. Jadi kalian lagi ngapain nih? Banyaknya berbisnis atau banyak di ini ya profesional ya. Tapi mungkin bisa macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang mungkin sebagai profesional, ada yang mungkin sebagai pembisnis, ada lagi yang baru memulai usaha ya. Bagi sebagian orang ada yang merasa berbisnis itu keren gitu ya. Jadi banyak orang yang pengen goalnya memiliki bisnis ya. Nggak salah teman-teman, tuh goal yang bagus ya. Tapi jadi profesional juga bukan hal yang jelek. Jadi terdepends daripada sudut pandang ya. Jadi ada satu analogi ya, bahwa ada namanya entrepreneur, ada namanya intrapreneur gitu ya. Nah, kalau entrepreneur itu seperti yang teman-teman tahu ya, orang yang buka usaha baru gitu ya, dia berjalan ya, membuka usahanya dari awal, itu memang tipikal entrepreneur. Tapi ada tipikal orang juga yang karakternya intrapreneur, di mana mereka itu menjadi tim di dalam perusahaan, tapi mereka juga memiliki semangat seperti entrepreneur pada umumnya. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu kita tahu, bahwa dua-duanya menjadi profesi yang baik juga untuk kita semua ya. Nah, oke. Ini Bu Merlin sudah join ya. Kita akan undang ya Bu Merlin untuk join live dengan kita ya guys. Akhir. Oke. Ini live kita hari ini jarang-jarang ada Bu ya, biasanya hari Senin nih ya. Hai Bu Merlin. Halo ya, salam kenal. Hai, apa kabar Bu Ya, Merlin? baik, sehat-sehat. Ya. Rasanya dulu kita pernah pernah bareng loh kalau nggak salah. Mungkin masih ikut webinar gitu-gitu kali ya.
Aku lupa karena saya waktu itu pernah nomornya Bu Mary tak simpen. Terus aslinya pernah sum sama aku ya, tapi di mana? Wah, iya, iya. Iya 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 iya. Lagi di mana Bu? Di Surabaya atau di Oh, luar kota Bu? lagi di Surabaya. Baru pulang kemarin beberapa hari yang lalu kan kita habis buka cabang di Jakarta. Oh, mantap ya. Sudah buka ya di Jakarta ya. Sudah buka. Mantap, 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 mantap. Jadi sekarang total ada 6 cabang ya, 6 Bu? Atau cabang. 5 cabang? 6 Ya, cabang ya? 6 cabang. 6 cabang. Wih, mantap, mantap ya. By the way, teman-teman, kita hari ini mau ini ya, mau dengerin nih ceritanya dari Bu Merlin ya, tentang asinan Queen gitu ya. Dan mungkin teman-teman kita juga akan belajar tentang gimana sih kisahnya Bu Merlin mungkin dari awal ya, nanti berbisnis gitu ya, atau mungkin mulai usaha dari awal sampai seperti sekarang gitu ya Bu Merlin ya. Iya, Bersedia Bu Merlin ya untuk iya. cerita-cerita dengan kami ya Bu Merlin ya. Boleh, boleh. Baik, Siap, baik, siap. siap, siap. Ini nggak sabar nih dengerin ceritanya Bu Merlin Iya, nih. Oke, 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 oke. iya. Oke, kita ngobrol santai aja Bu. Jadi nggak terlalu yang formal gitu ya, biar Bu Merlin juga nggak tegang ya. Iya. Tapi biasa, biasa ala seperti ini juga Bu, mungkin Bu. Sudah Kalau bisa live, ala seperti kalau ini? live sih sebenarnya nggak pernah. Cuma kadang Nggak kalau pernah di ya? bicara di kampus itu ada 1 2 kali pernah. Wih, mantap. Sama jadi pembicara juga di kampus ya Bu ya? Sempat, 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 iya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Tapi thank you so much ya Bu Melin ya. Iya, Ini saya sama-sama. nyempat-nyempatin untuk bisa ini ya meluangin waktu ngobrol dengan teman-teman dan ngobis ya. Buat teman-teman nanti acara ini kita akan live-kan di sini sampai akhir dan kita akan simpan di GTV dan teman-teman juga bisa nonton nanti di YouTube ya The Consulting ataupun YouTube saya sendiri di Jakarta. Jadi teman-teman bisa lihat, dengerin ya kisah dari Bu Melin dari awal sampai akhir ya. Iya. Oke, kita mulai ya Bu Melin ya. Iya, boleh, baik. Oke, oke Bu, mungkin boleh nggak Bu diceritain Bu kisah awal Ibu Melin mendirikan usaha atau mungkin berkecimpung di dunia usaha itu seperti apa Bu Melin kalau boleh tahu? Jadi awalnya itu saya mulai usahanya tuh 4 tahun yang lalu. Saya tuh nggak ada basic pengusaha ya, cuma memang dulu tuh kuliahnya manajemen perhotelan, manajemen bisnis perhotelan. Hmm, Jadi sebenarnya udah hmm, ada basic dikit. Nah, saya tuh nggak ada plan buat jadi pengusaha ya. Cuma pas kebetulan saya tuh lagi hamil anak kedua ya. Saya hamil anak hmm, kedua, saya tuh di rumah tuh kebetulan kok ngidam ngidam asinan. Dan pada hmm. tahun itu tahun 2018 di Jakarta tuh memang booming banget asinan. Itu Oh, booming. Jadi kayak top oke. influencer ya, kayak kalau yang pasti rata-rata kalian tahu semua ya, kayak MG Dalenas atau siapa. Mereka tuh Hmm, sering di-endorse sama asinan dan mereka tuh dimakan sambil mukbang gitu loh lah. Saya posisi hamil kan, saya hmm, juga pasti pengen gitu ya. Nah, terus saya tuh hmm, chatting ke salah satu vendor asinannya itu, terus dia tuh dibales harganya, terus ongkirnya tuh mahal banget gitu loh. Lah hmm, berawal dari situ saya coba sih, saya bikin sendiri, resepnya juga lihat Google. Saya bikin hmm, sendiri, terus saya tuh tanpa siapapun yang tahu. Jadi suami keluarga tuh nggak ada yang tahu ya. Saya tuh murni hmm, iseng gitu loh. Saya bikin hmm, asinan, saya ngendorse orang. Ngendorse di salah satu hmm, food influencer yang paling besar juga kok di Surabaya. Jadi saya hmm, berani. Padahal jadi hmm, modal saya tuh inget ya, saya tuh cuma pas itu di ATM tuh ada uang tuh 3 apa 4 juta seingat saya. hmm, Lah, hmm. sedangkan kita nyadar satu orang aja kan udah 1 jutaan kan, 1,5 juta. Yes. Hmm, Jadi pokoknya awal mula saya itu inget uang saya itu 3 atau 4 juta, itu saya pakai pertama kali itu saya langsung endorse 2 orang. hmm, hmm, Nah, habis endorse itu dan jadi semua tuh nggak berjalan lancar ya. Kan saya itu kan namanya nggak pernah usaha ya. Saya hmm, ngirim asinan ke 2 orang, dua-duanya tuh bocor di jalan, dua-duanya tuh hmm, bocor pecah. hmm. Jadi ya itulah Oke. kan karena nggak ada pengalaman ya. Akhirnya saya kirim Hmm, pulang. Habis mereka upload itu luar biasa responnya. Terus habis itu balik modal. Habis hmm, balik modal, ya udah saya jalanin kayak gitu terus. Maksudnya akhirnya saya tekunin. Jadi hmm, pola, hmm, tapi kalau perlu teman-teman di sini tahu ya, pola sekarang tuh udah nggak seperti dulu. Kalau pola dulu kita hmm, endorse orang, besoknya tuh langsung balik modal, besoknya langsung hmm, direct. Kalau sekarang yang saya lihat itu udah nggak kayak gitu. Sekarang tuh kalau kita endorse orang tuh lebih ke buat branding sebenarnya, hmm, untuk jangka panjang, hmm, bukan jangka pendek. Kalau zaman dulu 4 tahun yang lalu, kita endorse orang tuh jangka pendek. Besok dua tiga hari itu hmm, pasti langsung balik modal. Itu yang saya dari pengalaman saya sih ya. Ya gitu hmm, aja ya, keterusan terus kan kena pandemi kan. Jadi sudah 2 tahun itu pandemi, agak bosen di rumah gitu loh. Kok stuck ya? Kan hmm, namanya semua bisnis tuh kan kurvanya pasti dia naik turun. hmm, Terus pas itu kebetulan memang di rumah posisi turun dan saya tuh merasa bosen di rumah. Kok gini-gini aja. Yang beli
Akhirnya kan juga nggak banyak dan saya kan di Surabaya ya, rumah saya itu di Surabaya Barat. Saya Hmm. ambil keputusan coba deh buka cabang di Surabaya Timur. Itu juga Hmm. nekat, soalnya saya buka tuh pas PSBB juga. Sebenarnya itu juga nekat. Itu di mall, Bu. Itu di mall. Di Wow, Surabaya Timur. PSBB. Padahal itu pas Oke. PSBB. Tapi kan memang sudah Iya, ada iya, modal iya. nih ya, Iya, modal. iya. Ya udah saya Hmm. coba gitu loh. Habis Hmm. itu setelah ya saya coba buka di situ, itu Hmm. juga nggak seindah yang dibayangkan. Jadi 1 minggu awal Hmm. tuh saya tuh pulang rumah tuh saya tuh nangis soalnya, wih kok Hmm. sepi banget ya, ya PSBB sih. Tapi saya juga nggak tahu Hmm. dapat keberanian dari mana kok untuk ngambil keputusan itu gitu loh. Hmm. Ya udah habis gitu buka di situ ternyata memang dia cuma sepi di awal sih. Habis gitu kan PSBB dibubarkan ya, terus kan deket Lebaran tuh memang Hmm. mallnya kembali rame lagi. Habis rame lagi Hmm. saya buka berapa apa hampir setengah tahun kumpul-kumpulin modal, saya buka di cabang selanjutnya. Polanya habis gitu dulu kan polanya kalau dari rumah kan endorse balik modal. Kalau setelah Hmm. buka di mall pertama polanya ya gitu, kita kumpulin modal buat buka di mall-mall lain lagi. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi awalnya Ibu dari rumah ya, Bu ya, Dari dari rumah rumah. karena hamil Iya. buat asinan sendiri terus Mm-mm. diendorsekan ke orang gitu Iya, ya. awal Nah, mulanya pertanyaan gitu. saya, Bu, kok bisa yakin banget Bu bahwa waktu di endorse itu bisa laris, Bu? Sebenarnya saya nggak yakin karena saya juga nggak pernah endorse orang kan. Jadi saya percaya ini tuh juga sudah berkat dari Oke. Tuhan juga sih sebenarnya. Selain karena kita kerja keras, Hmm. pasti kan ada berkat dari Tuhan juga. Kalau menurut saya sih Yes, gitu. yes, Saya nggak yes. yakin. Agree, agree, Kan agree. juga kita tahu ya namanya bisnis tuh kan seperti judi kan, gambling. Hmm. Bisa Hmm. Hmm. berhasil, Hmm. bisa nggak gitu. Oke, 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 oke. Jadi istilahnya Ibu ini kan istilahnya awal mula membuka usaha juga dari asinan kun ini kan ya, Bu Melin ya? Iya, sebelumnya saya nggak pernah, maksudnya saya nggak pernah berwirausaha. Oke, 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 oke. Terus Bu, penasaran Bu, dari buat apa namanya, dari buat asinan gitu ya. Terus Ibu endorse ke tadi ya, ke apa namanya, ke beberapa dua orang food blogger Iya, yang cukup terkenal ya di Surabaya ya. iya, Terus dari situ akhirnya bisa bisa banyak orderan. Itu gimana? Ibu menangani sendiri atau gimana tuh iya. waktu Jadi pertama-pertama? ini mungkin sharing juga buat teman-teman lainnya ya. Jadi Hmm. kalau kita tuh penting tuh jangan kenal rasa capek. Kalau kita mau sukses ya, kita jangan kenal Hmm. rasa capek, kita jangan kenal rasa menyerah. Jadi dulu tuh Hmm. posisi saya tuh memulai dari awal saya hamil 3 bulan. Ya, pas hamil Tiga muda. bulan ya Bu ya? 3 bulan itu Ya. masih mual-mual nggak enak, tapi ya udah saya iseng. Tapi kan Hmm. karena dulu kan saya juga nggak konsisten. Saya dulu Hmm. bikin tuh saya nggak takar loh, nggak takar di Hmm. timbangan. Saya sembarang aja kan nggak pernah berjualan, nggak pernah berjualan Iya, ya. iya, iya, Jadi iya. beberapa customer saat itu saya ingat mereka tuh kecewa, loh kok beli kedua kali kok rasanya nggak enak. Yaudah saya kira Nggak enak, saya malu oke. lah. Jadi saya sempat Hmm. vakum 2 bulan. Saya sempat vakum Hmm. 2 bulan. Dan Hmm. yang luar biasanya itu pas saya vakum, saya juga nggak ada kasih tahu temen teman saya tuh nggak ada yang tahu. Saya tuh kan nggak pernah jualan ya. Jadi saya tuh merasa agak Hmm. malu ya kok jualnya asinan gitu loh, iya kan? Kan saya nggak pernah Iya, jualan. iya, iya. Sampai suatu saat ada satu Hmm. orang lumayan terkenal ya, maksudnya Hmm. dia tuh salah satu Hmm. influencer di Surabaya, tanpa Hmm. dia tuh langganan di saya gitu loh. Pada saat menurut saya Hmm. asinan saya nggak enak tuh dia udah suka gitu loh. Dan kalau dan dia tuh Oke. orang pertama yang beli dalam jumlah banyak sampai 4 juta. Hmm. Dulu dia beli pernah. Wih, Pas saya satu 4 promosi juta, buka, Bu. iya pernah. Buat kayak grand opening Wih. tokonya dia gitu, dia langsung beli 4 juta. Oke, 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 3 jutaan oke, lah, oke. saya agak lupa. Hmm. Itu kan dia beli di awal Hmm. saya buka 2 bulan. Nah, pas saya lagi nyerah, Ya. maksudnya saya tuh lagi nyerah soalnya ya pas itu menu juga cuma 2 kan. Saya kayak capek Hmm. gitu. Hmm. Tiba-tiba Hmm. dia ini ngupload ngupload bukti transfer yang 4 juta itu. Kan ada nama lengkap saya. Oke. Jadi teman-teman Oke. saya tuh langsung heboh semua. Oh kamu tuh yang jualan tuh. Oke. Jadi teman-teman saya tuh nggak percaya loh kalau saya tuh jualan gara-gara dia tuh ngupload. Dia tuh kayak sharing. Aku nggak pernah loh makan asinan seenak ini. Dan dia tuh Hmm. ngupload kan nama lengkap saya Melin Purnamasari. Ya. Jadi kan akhirnya Ya. Surabaya kan tahu. Nah, wes ya udahlah semua Oke. udah tahu. Jadi saya seriusin, saya rebranding, saya bikin Hmm. label, packagingnya diperbaik. Awal mulanya juga ada seperti itu, gitu. Oh, oke, 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 oke. Kalau seandainya mungkin orang itu nggak beli Ibu 4 juta itu apa Bu yang kira-kira terjadi Bu? Oh gitu. Iya, ya saya diam aja di rumah pasti. Maksudnya ya udahlah, maksudnya kan juga masih pas itu belum ada mental pebisnis ya, masih mental coba-coba Ya, kan. ya, ya. Ya udah saya selesai sih, Hmm. pasti saya selesai saat itu. Jadi saya percaya itu juga Oke. pasti ya jalan dari Tuhan juga ya. Jadi buat saya Yes, tetap yes, semangat yes. rasanya.
Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Jadi ketika ibu mau apa, mau menyerah, Mm-mm. malah kondisinya diberikan tambahan omset ya bu ya. Jadi Iya, termasuk salah satu yang terbesar betul. waktu itu. Itu paling besar. Dalam baru buka 2 bulan aja Oke, dia tuh, aduh kalau beli tuh banyak. Kan customer dulu nggak banyak ya, paling cuma di bawah ya, 50. ya, Ya dia tuh salah satu yang beli. ya, Kita tuh ya. mesti banyak gitu loh. Dan Hmm, pada saat saya nyerah, kok tiba-tiba suatu malam dia tuh ngupload tuh. Ini enak banget. Ini aku buat hmm, grand opening ini dan hmm, sekalian hmm. ngupload bukti transfer loh kalau dia tuh beli jutaan. Itu. Wih, 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 wih. Keren, Jadi keren, keren. Dan dengar saya merinding ini bu. iya dan itu kan saya tuh juga inget ya pas saya nganter ke ruko dia juga kan saya dulu nggak Hmm, punya karyawan jadi pakai yes, mbak di yes. rumah memang pas itu cuma ada Oke. satu jadi Hmm, dan orang itu masih ikut saya juga sampai hari ini jadi saya tuh hmm, punya mbak kan cuma satu ya zaman awal kita ngerintis ya hmm, saya juga hmm, bangun sama dia jam 5 pagi padahal dulu tuh pesenannya nggak banyak ya tapi kan hmm. masih nggak canggih gitu loh masih nggak punya peralatan-peralatan Ya, yang memadai jadi kita tuh harus bangun jam ya. 5 kita tuh betul-betul kerja tuh nonstop ya paling berhenti tuh cuma buat makan jam 2 Oke. selesai jam 6 dia istirahat, saya istirahat sebentar, kita lanjut lagi sampai jam 11 malam. Hmm. Begitu terus polanya setiap hari. Oh. Dan kondisinya waktu itu sudah akhirnya punya anak ya, Bu, akhirnya Bu ya. Kan Anaknya sudah lahir ya. saya udah punya anak satu. Pas Hmm. itu dia usia 2 tahun kalau nggak salah. Nah, pas itu saya ambil Oke. anak kedua. Jadi kan kebetulan anak pertama kan ada suster yang jaga Hmm. juga. Susternya itu Yes. juga saya bantu juga susternya pagi yang belanja ke pasar. Jadi saya semua kerjaan mama sih. Oke. Suami Oke, suami oke, sebelum oke. kerja saya suruh tolong bantu bikinin bumbu dulu. Kan kadang ada yang diudek tuh. Per kali bikin 5 kilo Ah. suami saya. Jadi sebelum kerja tolong dulu tolong kayak gitu. Mantap, mantap, mantap. Keren, 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 Bu. Oke, oke. Nah, Bu, nyambung tadi, Bu. Tadi kan Ibu ngomong, oke, dari 4 juta itu dibeli ya. Akhirnya sampai kepada Ibu akhirnya semangat nih, gitu. Oh, Iya, orang pada tahu nih teman-teman, pada tahu nih. Akhirnya Ibu mulai rebranding, mulai iya. mulai packaging dan kawan-kawan. Terus apa jalannya langsung mulus gitu, Bu? Sebenarnya jalannya tuh nggak mulus. Jadi awal-awal itu Hmm, kan kita kerja berdua ya. Ya yes. bersyukurnya kok dikasih karyawan juga yang loyal, yang baik. Hmm, hmm, Awalnya tuh berat loh. Kan kan banyak banget yang chatting ya. Jadi saya tuh juga ngadmin pada hmm, saat itu. hmm, Saya juga dulu tuh ada melakukan kesalahan kok. Namanya customer, saya kan hmm, nggak pernah jualan ya. Kadang saya juga hmm, mungkin ada berkata yang kayak nggak sabaran sama customer. Tapi itu kan saya hmm, jadikan pelajaran ya supaya kita bisa hmm, bertumbuh. Dulu tuh saya hmm, nggak sama sekali nggak mau nolak orderan. Jadi padahal sudah hmm, numpuk pun, hmm, kurir sudah overload pun, prinsip saya nggak mau nolak. Jadi dulu tuh hmm, kalau namanya Mbak kan saya nggak mungkin biarin dia nggak tidur. Jadi dia ya. tidur, saya kayak saya jam 10 tidur 1-2 jam, saya turun. Biasanya saya kerja sampai jam 4 subuh. Dan itu tuh berlangsung Hmm, ya beberapa saat lah kayak 2-3 bulan tuh polanya seperti itu. Karena kan dulu hmm, kan prosesnya kan kita habis endorse apa, boom, habis endorse apa, boom. Jadi dulu tuh hmm, seperti itu. Jadi posisi pas terakhir ya, pernah juga ya pas posisi sudah hamil besar 7-8 bulan ya, ditinggal Mbak pulang kan hmm, pulang desa. Saya tuh sampai hmm, jam 1-2 subuh tuh masih kupas-kupas salad, saya masih bikin posisi mau sakit, mau flu berat, mau apa, mungkin itu juga yang menjadikan Asinan Queen ada hari ini karena hmm, kita pantang menyerah, hmm, tetap berusaha. Terus ya itu kan banyak sih rintangan tuh banyak ya dulu-dulu tuh kita sering dikomplain hmm, orang ada kan dulu kan kita hmm, pakai kurir ya. Makanya kenapa saya mutusin buka di Surabaya Timur tuh karena rumah saya di Surabaya Barat. Customer yang di hmm. Surabaya Timur selalu komplain, buahnya kok udah layu, kok nyampenya Oh, lama, oke. bahkan beberapa kali tuh udah basi gitu loh. Nah itu yang Hmm, memotivasi hmm, hmm. saya lihat peluang, oke saya harus buka di Surabaya Timur, seperti itu awal mulanya. Hmm, jadi karena kondisinya Ibu itu banyak customer base-nya di suku Surabaya Timur awalnya. Sebenarnya nggak juga kok rata, tapi kan Oh, barat oke. sama timur nih terlalu jauh ya. Terus Jauh, benar, tantangannya tuh benar. kita pernah juga kok ditipu kayak kita Hmm, beli jutaan, ditipu ternyata barangnya tuh nggak sesuai speknya kita. Apalagi di Asinan Queen ini kita tuh jujur kita harganya saya akui nggak murah ya. Tapi kalau dibilang mahal hmm, tuh juga nggak. Karena spek hmm, yang kita pakai tuh spek tertinggi di kelasnya. hmm. Jadi Oke, nggak bisa oke. kalau Boleh mau diceritain nggak, Bu? Maksudnya spek apa, Bu, yang dimaksud, Bu? Spek kayak untuk kayak buah contoh apa ya, mungkin, Bu? contoh nanas aja kita Hmm, tuh pakai ya. pakai merek yang paling mahal. Jadi kita Hmm, nanas aja tuh pakai merek yang memang bukan yang ada di bukan pasar, kaleng-kaleng ya, bukan Bu ya? kaleng-kaleng. Yang jarang malah temuin ya? Ya sebenarnya Hmm, familiar, tapi memang orang tahu ya nanas ini memang nggak murah kayak gitu loh. Nanas ini nggak murah. Terus kayak hmm, kita punya packaging aja kita perhatikan. hmm, Kayak creamer, kalau
kalau teman-teman di sini tahu ya, creamer tuh nggak semua creamer baik. Creamer tuh ada creamer Hmm. jahat dan creamer baik. Kita juga Hmm. pakai creamer yang baik. Yang 1 kilonya aja tuh hampir 100.000 Hmm. untuk pengganti susu dan makan. Hmm. Jadi memang dari awal kan saya juga berawal dari saya hamil. Saya kan Hmm. namanya orang hamil kan kita pasti mau makan produk yang baik ya dengan kualitas terbaik. Benar. Jadi Benar. dari Hmm. situ saya juga oke, kita semua harus yang terbaik kayak gitu. Semua kualitas semua saya kalau Hmm. milih apa tuh saya nggak mau milih yang murah. Gula minyak saya Hmm. nggak mau milih yang murah. Pasti yang harus ada merek. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman kalau misalnya makan asinan pun jangan khawatir gitu ya, karena yang makan Iya, juga ownernya sendiri gitu gitu. iya Nggak sampai mungkin hari orangnya makannya nggak beres kan. sampai sampai hari ini pun Hmm. saya masih sering saya makan produk-produk saya sendiri juga Hmm. kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Yes, 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 yes. Ini ada yang komentar cukup mahal sih 4 edition Alas 25.000. Iya, tapi ini jangan khawatir karena Alasnya yang grade 1 gitu ya, Bu Merlin ya. Iya, iya. Hmm. eh Iya dan lagian kan mungkin kalau buah itu apalagi beberapa kan kalau sudah kita jadikan Hmm. manisan dia tuh menyusut kayak gitu loh. Sebenarnya Yes, kadang orang benar, lihat mahal itu benar. apalagi kalau buah ya kita sudah kasih gula, kita kasih garam, kita Hmm. kasih bumbu racikan dia itu cenderungnya menyusut seperti itu. Jadi Hmm. terkadang kan Hmm. orang salah tanggap mahal. Ternyata kan sebelum menyusut tuh dia juga besar gitu loh. Tapi oke nggak Hmm. apa-apa. Itu input yang baik pasti kita jadikan masukan buat kedepannya. Akan kita Oke, improve. sip, mantap. Mm-mm. Mantap, mantap Ibu. Oke, Bu, nyambung yang tadi, Bu. Tadi Ibu ceritain, oke ya, awalnya Ibu kerja mati-matian gitu ya. Akhirnya sampai Ibu bangun jam 10 tidur, 2 jam bangun sampai jam Iya. 4 subuh, berlanjut pola seperti itu. Terus gimana, Bu? Setelah tambah besar, tambah rame kan nggak mungkin ya, Bu, yang dilakukan seperti itu terus. Bahkan enggak, ini sebelumnya ya, sebelum kita punya cabang pun Hmm. sampai saya melahirkan pun ya, saya tuh masih pegang HP. Sampai pas itu kan saya tuh dulu berhubungannya sama kurir. Dulu belum ada Oke. GoFood. Saya sampai Hmm. kurirnya kan juga udah jadi teman ya, soalnya setiap hari aja kan. Yes. Jadi dulu waktu saya di rumah ya, rekor satu Hmm. hari itu kalau nggak salah 80 alamat. 80 alamat Bu, satu 80 hari. alamat. Wih, gila. Pas kita lagi Hmm. rame-ramenya, pas memang lagi Hmm. tinggi gitu loh. Kita sampai pernah pakai Hmm. 80 alamat. Jadi pas saya melahirkan Hmm. pun saya di ranjang tuh saya sambil pegang HP. Yang ngurus kan kita mesti copy Hmm. paste alamat alamat orang, masukin ke kurir, Hmm. Hmm. seperti itu. Oke, Ya, oke. terus setelah itu kalau sekarang ya kan kita kan juga banyak belajar ya. Kita kan banyak belajar dari Hmm. pengalaman juga. Dulu Hmm. tuh apa yang bikin lama ya. Jadi tapi kita sekarang tuh semua kerjanya udah tersistem, kita sudah pakai mesin Hmm. semua. Jadi semuanya udah lebih cepat sih. Sekarang nggak terlalu berkendala. Sekarang saya lebih ke kontrol ke kayak marketingnya, lebih tetap jaga kualitas. Ya ini kayak tadi ada yang Hmm. kasih masukan. Hmm. Oh nanasnya 4 potong mahal. Oke, nanti setelah habis live pasti saya langsung cek. Gitu, Wah, saya langsung cek ya. mantap ini. Siap, 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 siap. Jadi, anu ya Bu ya, memang kondisinya sekarang sudah mulai beda, ngurusin mulai banyak marketing dan kawan-kawan gitu ya Bu ya. Betul, ya. Dan Oke, komplain oke. komplain itu nggak mungkin berhenti. Saya sadari Hmm. karena kayak banyak cabang kan kita karyawan juga banyak kan Hmm. seperti kita tahu kalau kita menyamakan standar tuh cukup sulit. Jadi kalau saya dapat komplain, saya seneng, saya pasti dengar. Oh ya oke, coba kita cek kita hitung ulang gimana mungkin bisa kita tambahin atau enggak lebih ke situ aja sih. Wah ini teman-teman yang live hari ini berarti spesial ya Bu ya. Spesial. Komplainnya harus didengar sama Iya, ownernya. ya harus ya saya malah suka kalau nggak ada komplain tuh saya malah takut gitu loh kan. Kan nggak Iya, mungkin iya, lah iya, usaha iya. nggak ada catat celah tuh Hmm. nggak mungkin ya. Saya juga pernah lah minggu Benar. lalu saya makan di restoran bintang 5 juga di Surabaya. Hmm. Di dagingnya aja Hmm. malah ada rambutnya nyangkut. Tapi kan saya tahu ya semua tuh Hmm. nggak mungkin ada yang luput lah kayak gitu. Iya, iya, iya. Apalagi kalau di bisnis F&B ya, Bu ya. Betul, paling Itu rawan tuh ya di bisnis F&B gitu. yes, karena semuanya mesti fresh gitu ya. Betul ya. Oke, oke. Oke, Bu, penasaran, Bu. Selama Ibu membuat usaha ini kan berarti jalan tahun kelima gitu ya. Iya tahun kelima. Tahun kelima gitu ya dengan total 6 cabang ya. Saya asumsikan 1 tahun bisa buka 1 cabang gitu ya, Bu, dari awal gitu ya sampai sekarang. Ini luar biasa gitu ya. Nah, apa Bu yang Ibu rasakan selama 6 tahun ini dalam membuat bisnis itu apa ya Bu? Yang menurut Ibu itu sulit dalam berbisnis? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, Hmm. di bisnis itu yang paling sulit itu jaga hati, jaga mental, Hmm. jaga supaya tetap Hmm. waras. Soalnya masalah tuh datang silih berganti ya. Masalah tuh datang Hmm. silih berganti dan saya juga merasa sejak saya tuh kerja, saya tuh juga didewasakan Hmm. juga gitu loh.
Saya Hmm. dulu punya 1 cabang, sama saya sekarang punya 6 cabang, lebih dewasa sekarang saya punya 6 cabang, karena saya udah banyak belajar Yes. juga sebenarnya, kayak gitu. Oke, oke, Masalah kan oke, oke. selalu ada ya, baik dari kadang supplier Hmm. ngasih barangnya apa padahal kita udah kadung buat nih. Kita Hmm. bolak-balik loh kita pernah buang santan 1 panci. Itu kosnya juga ratusan ribu buang. Padahal bikinnya itu susah, bikinnya kan Hmm. manual pakai tangan, perasan santan. Karena Hmm. ternyata santannya Hmm. santannya nggak fresh. Akhirnya kita buang. Hmm. Terus kita pernah kan kita ada satu menu ya namanya mango sago. Jadi kayak dessert gitu loh. Hmm. Dari Hmm. mangga asli, blenderan mangga asli. Hmm. Kita pernah buang Hmm. 100 kilo yang udah jadi. Wih, Karena 100 itu kilo, kan Bu. iya tapi itu kesalahan saya juga. Jadi pas saya beli mangga, Hmm. buah, nggak saya Hmm. icip gitu loh. Tapi kan penjualnya Oh, udah oke. menjamin, oh ini bagus. Akhirnya kita udah kupas, kita udah potong, kita udah blender, kita udah pakai segala-galanya. Pas mau dicoba, pas sudah jadi dicoba, loh kok asem. Nah pas itu juga Hmm. ada itu loh, ada kayak pergumulan. Tetap dijual nggak ya? Soalnya kan uang, iya Hmm. kan? Segitu tuh Hmm. nilainya satu Benar. jutaan lah. Kalau dulu saya masih Yes. kecil tuh kan 1 juta berasa besar juga gitu. Yes, Udah yes, yes. saya tambah-tambahi gula kok nggak manis, manisnya malah Hmm. aneh. Tapi di situ saya komit, Hmm. nggak deh, kita buang aja. Maksudnya kita Hmm. tuh nggak boleh main-main sama customer kayak gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. selain kalau pebisnis tuh ya mesti punya mental mental yang kuat sih. Mental yang kuat Hmm. soalnya angin tuh datang terus sih menurut saya kalau di kerjaan Yes. gitu. Yes, yes, benar, benar, benar. Coba kalau ibu misalnya jual gitu, bisa jadi customernya nggak balik ya, Bu, gara-gara kan asam gitu Iya, ya. ya lebih baik kan saya buang satu Hmm. juta tapi customer ini bisa balik gitu loh, nggak apa-apa. Oke, 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 oke. Jadi jaga mental, jaga hati salah satu hal yang menurut ibu malah kesulitan gitu ya, Bu, dari Iya. seorang pembisnis gitu ya, Bu ya. Betul, karena dan juga mesti punya memang kalau jadi businessman, Hmm. seorang mau business owner tuh juga mesti punya mental leadership juga ya. Hmm. Karena Hmm. contohnya, saya tuh tahu kalau resep di Hmm. Google tuh semua Hmm. sama sih. Hmm. Maksudnya mau resep aja di Google, mau bikin roti, mau enak tuh semua di Google tuh dapat. Hmm. Tapi yang susah didapat Hmm. itu kan skill kita untuk memanage suatu usaha. Hmm. Untuk Hmm. ngatur, kalau resep Oke. kan gampang, mau bikin teh, mau mau apa semua tuh gampang. Di Shopee semua udah tersedia. Mau niru apapun tuh semua Hmm. bisa, kayak gitu loh. Yes, 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 yes. Loh, Bu, pengen tahu, Bu, siapa yang di, apa Ibu bisa mendirikan atau bisa menjalankan asinan Queen ini siapa, Bu, yang di, maksudnya yang bantu Ibu secara ini ya, secara pengetahuan untuk Hmm, apa namanya oh jadi entrepreneur atau apapun mungkin. sebenarnya tuh nggak ada basic ya. Jadi asinan Queen kalau yang Hmm. saya ini kan pas ini kan usaha saya duluan. Nah karena kita Yes. buka banyak cabang kan saya ngajak saudara Hmm. kandung saya. Kebetulan dia juga di Hmm. Surabaya. Jadi kita tuh saya tuh senang mungkin bisnis tuh ada enaknya berpartner ya. Jadi kita tuh Hmm. saling saling melengkapi. Di saat saya lemah Hmm. saya support, di saat dia lemah saya juga yang support. Itu juga yang Hmm. bikin saya bertahan sampai sekarang ini sih. Karena kalau sendiri kan lebih susah ya. Terus Hmm. sekeliling keluarga, orang tua, suami semua tuh totally support gitu loh. Totally support dan bener-bener Hmm. dengan apa yang saya lakukan tuh betul-betul support gitu loh dan mereka pun merasa bangga. Jadi itu kan juga sebagai suntikan semangat buat kita untuk terus berkembang ke depannya. Hmm. Kayak gitu. Jadi secara real itu berarti ibu berproses sendiri ya, Bu ya, meskipun Ya ada sebenarnya supporter di nggak ada, belakangnya ya. saya juga nggak pakai apa-apa. Maksudnya itu memang kan, tapi Hmm. kan sebelum saya buka di mall kan 2 tahun kan saya juga di rumah saya pegang admin sendiri Hmm. kan. Jadi saya tuh Hmm. kenal lah, oh customer tuh maunya gini, customernya maunya gitu lah. Saya banyak belajar tuh Hmm. dari 2 tahun awal saya itu dan saya kan buka cabang kan nggak langsung langsung 6 gitu kan nggak satu Yes, satu yes. setiap buka satu cabang kita tulis kekurangannya apa nanti di cabang kedua kita perbaiki gitu seterusnya. Hmm. Oke, 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 oke. Terkait dengan leadership juga belajar by time ya, berarti ya, Bu ya, terkait dengan itu Kalau ya. leadership-nya sendiri itu saya beberapa dapat dari pas saya kuliah juga sebenarnya. Oh, Kan emang saya ibu dulu kuliah juga terkait dengan kepemimpinan. dulu kan saya kuliahnya bisnis manajemen perhotelan. Jadi Hmm. bisnisnya belajar, manajemennya belajar, F&B-nya juga belajar. Oke. Gitu. Jadi leadershipnya juga ngambil dari sana ya, Bu ya. Iya, cara kita ngatur service manajemen supaya dari karyawan kita tuh menyampaikan ke customer itu saya terapkan juga dan sampai sekarang pun secara rutin saya sendiri ya saya masih sering keliling ke store saya buat sekedar briefing juga menyampaikan Hmm. apresiasi dong tentunya ya ke kan karena Hmm. karyawan Hmm. kan yang melayani customer ya jadi kalau
benar, benar. Saya juga sambil mengucapkan terima kasih pasti atas kerja keras mereka. Hmm, Terus kadang saya juga berinteraksi langsung. Kalau saya ketemu customer pasti saya ajak ngomong. Biasanya saya hmm, ajak hmm, ngomong. Kadang saya yang diajak ngomong duluan, kadang saya ngajak ngomong. Saya seneng sih ngobrol kan. Mereka kadang kasih input. Jadi ada beberapa loh kayak menu-menu kita ya. Itu tuh juga dari hmm, idenya customer sebenarnya. hmm. Jadi malah customer yang ngasih ide ya Bu terkait dengan Iya. menu gitu ya. Jadi pernah kok nggak jualan ini, nggak jualan ini. Oh ya sudah kita pikir-pikir ya udah terus iseng-iseng nyoba ya ternyata kan juga lancar kayak gitu. Oke, 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 oke. Bu, tadi Ibu sempat cerita kan di awal ya, bahwa Ibu punya membantu rumah tangga gitu ya, yang sampai hari ini pun juga masih melayani gitu ya, di rumah gitu ya. Padahal dulu fighting mati-matian juga, bantuin tadi, Mati-matian. bantuin yang di awal Beberapa kali juga gitu pernah ya. nggak tidur loh. Bersama kita tuh nggak tidur. Dia di Nah, meja makan tuh nonstop. Tidur tuh cuma duduk. Kayak gitu. nah Bu, pertanyaan saya Bu, how you treat them Bu? Maksudnya gimana Ibu mengetreat karyawan Ibu gitu ya? Saya yakin dan percaya kan itu bukan hal yang gampang ya. Udah kerja keras gitu ya, terus Oh iya masih iya. bersama dengan Ibu. Berarti Kalau apa yang saya Ibu tuh, lakukan? saya nge-treat itu Hmm. menurut saya treatment saya. Tapi saya tuh selalu menerapkan kalau kita nih semua sama gitu loh. Kita nih semua sama dan Hmm. kita nih saling membutuhkan satu sama lain. Hmm. Satu sama dan saya tuh dan saya dan tapi ini kalau prinsip saya sendiri. Saya tuh lebih Hmm. mending mereka tidur dulu ada istirahat. Saya nggak apa-apa. Dan saya juga selalu Hmm. kalau memang lagi repot, ya pasti saya ikut turun tangan. Maksudnya, ya kita nggak terlalu ngatur yang gimana-gimana sih sebenarnya. Cuma kita memperlakukan mereka sama aja kayak kita. Nggak ada Hmm. Oke, perlakuan oke, oke. khususnya biasa aja. Dan saya rasa kalau beberapa karyawan semua yang masih ada sampai hari ini kan mereka juga pasti merasa nyaman juga kan ya. Merasa nyaman juga. Hmm. Nggak ada treatment khusus sih. Jadi semua ya murni dari hati aja. Oke, 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 oke. Ini kalau nggak ada treatment khusus ini, anu ya Bu ya, jadi penasaran dia. Iya karena Bagaimana kok orang kita udah memang bertahan nggak ada sedikit kenal apa-apa. gitu ya? Maksudnya memang kita kita nggak ngapain, nggak ada apa-apa juga. Yes, 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 yes. Ini balik ke innernya Ibu sendiri tadi ya. How you treat them secara tulus, kelas gitu ya, Bu Iya, ya, ke tim benar. gitu ya. Iya, betul. Oke, 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 oke. Jadi kalau saya boleh simpulkan teman-teman jadi pengusaha itu harus punya hati yang tulus gitu ya. Nggak bisa mikirin contoh Oh, gitu ya. enggak bisa. Kalau kita mikirnya cuanto, saya rasa cepat tutup sih, menurut saya loh. Sekarang kalau Yes, cuanto, ya kayak yes. saya kasih contoh tadi, harusnya saya buang, pasti saya jual Hmm. supaya jadi uang kan. Yes, Nah, yes. Tapi ternyata Ibu akhirnya buang gitu ya, tetap karena saya biar buang. nggak customer juga apa namanya. Yes, yes, Iya, yes. supaya nggak kecewa juga. Menarik, 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 Karena kita menarik. tuh mesti mikir jangka panjang. Kan saya Hmm. juga punya usaha ini kan nggak berniat, oh sudahlah cari uang di awal aja kan saya nggak niat kayak gitu kan. Saya niatnya kan gimana supaya Hmm. bisa turun temurun gitu loh. Jadi kita punya visi, Oke, oh iya, oke, pokoknya oke. ke depan nanti nambah cabang di sini, nanti bisa saya turunkan ke anak saya, lebih ke situ aja sih. Oke, oke, oke. Bu, untuk 6 cabang ini apakah Ibu semua buka sendiri atau ada bermitra Bu dengan tempat yang lain? Ada Kebetulan dengan kalau orang yang lain? asinanku ini kita nggak buka franchise. Kita Oh, nggak buka oke. franchise, jadi kita lebih ke kerja sama. Untuk yang di Malang Hmm, tuh, khusus yang di Malang aja sih kita sebutannya franchise, hmm. tapi itu masih saudara saya sendiri. Kalau Oh, nggak saudara, oke. mungkin saya bukan saya nggak mau, cuma saya sadar ya kalau di Jakarta saya kerja sama sama saudara juga ya. Karena saya tahu Hmm. asinan pun itu kan menunya 40 lebih ya. Menunya itu Yes. 40 lebih. Setiap Hmm. menu aja contoh ya, kayak tadi ada yang komplain nanas kok 4 biji. Ya itu loh, begitu sulitnya menghandle banyak menu seperti itu. Jadi lebih baik masih di bawah Hmm. pemantauan saya. Soalnya kalau sudah saya franchise kan udah nggak di bawah pemantauan saya lagi kan. Hmm. Jadi kebetulan semua Surabaya, Jakarta, kecuali memang Malang, tapi itu kan masih di bawah naungan kita semua. Semua peraturan apa menu-menu baru semua masih ngikut dari Surabaya. Hmm. Jadi Ibu tetap mau nggak mau tetap akan lihat ya terkait dengan hal tersebut ya Bu ya. Betul, Maksudnya karena untuk kontrol kualitas gitu. iya karena iya betul. Soalnya kan kita ini kan pakai buah fresh kayak saya tadi bilang yang menu Hmm. mangga. Mangganya aja kita juga pakai blenderan mangga asli. Nah, Hmm. gimana caranya karya itu menyesuaikan ya? Tentu ada SOP SOP, tapi kan SOP itu bukan hanya diketik dan di print, itu kan juga harus kita implementasikan dan itu tuh Hmm. nggak gampang gitu loh Hmm. menurut saya. Jadi, Yes, jadi yes. sebenarnya kalau mau yang nawarin franchise ya udah banyak gitu loh. Banyak banget. Hmm. Tapi saya mutusin buat enggak deh. Mungkin sementara waktu saya kontrol dulu sendiri aja sampai dia jadi lebih kuat.
gitu. Yes, yes. Karena 40 menu memang nggak gampang ya, Bu. 40 menu Dan tuh itu nggak gampang, bener. ya, ya, 40 menu tuh nggak ya, gampang dan ya. kita nih buah fresh, kita nih mainnya buah fresh. Yes. Bukan Oke, bareng-bareng. ini satu hal yang menarik guys ya, karena memang F&B ini kan resikonya kena ini ya Bu ya, kena di waste ya, waste sama Iya, reject barang yang terlalu gede. Bu, sharing dong Bu, kalau Ibu kan banyak ini ya fresh ini ya produk ya. iya. Itu gimana Bu nanganin isu-isu terkait dengan waste, terkait dengan rusak gitu Bu? Oh ya, kalau itu memang nggak bisa dihindari ya. Setiap hari itu Hmm. pasti ada waste, tapi kita tuh belajar dari hari ke hari. Kayak contoh, misal kita kan ada menu yang pakai tahu ya. Kita Hmm. misal ada menu yang pakai tahu. Hmm. Tahu itu kalau sudah lebih dari 1 harian, itu tuh pasti kita buang kan udah keras. Nah, jadi kita lihat aja dari laporan Hmm. penjualan. Oh, saya lihat dulu kan kita kayak ngasal gitu ya. Hmm. Tapi kan kita tuh lihat dari daftar penjualan kita sendiri gitu loh. Oh, Hmm. hari Selasa laku 10 tahu. Ya udah besoknya ya kita goreng 11 sampai 12 kan ada spare. Jadi kita lebih Hmm. melihat dari data. Jadi bukan main ngawur tapi kita lihat dari data. Itu untuk ngurangin waste. Dan Oke, 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 data tuh oke. kan juga berubah ya. Jadi setiap 1 minggu tuh juga Ya. diupdate gitu loh untuk mengubah Hmm. mengubah rumus. Ya contoh kayak tadi bawa tahu berapa apa kayak gitu. Oh, itu tapi ada orang sendiri ya, Bu, yang ngurusin itu ya, Bu ya. Saya sendiri Sampai hari ini. sampai hari ini untuk masalah waste itu saya yang handle sendiri. Oh, oke, 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 oke. Jadi kondisinya itu penting banget jadi dan Ibu sampai bisa Iya, ini ya, perlu karena untuk kontrol ya. krusial mengenai kualitas, mengenai Hmm. jumlah produk, dan supaya nggak buang. Karena sekali lagi kalau buang kan juga motong di omset kita kan. Ya, 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 ya. Itu saya sendiri. Oke, Bu, terus oke. Silakan Bu, silakan. Bu. Oh enggak, jadi kan kalau di Surabaya doang kan 4 cabang. Jadi saya sama saudara saya itu juga Ya, bagi bagi tugas. Jadi dia handle berapa cabang, oke. saya handle berapa cabang. Ya itu kita masing-masing yang ngatur. Kita sendiri yang ngatur. Oke. Supaya nggak waste tuh gimana. Jadi besok besok bawa berapa kan kita lihat oh hari ini rame menu A si Milu apa oke besok kita bawa si Milunya banyak kan kayak gitu tapi sejauh ini kita Hmm. menurut saya udah cukup berhasil ya waste-nya tuh udah Hmm. minimal banget kok Hmm. sejauh ini. Oke, oke, oke. Kalau terkait dengan kayak buah-buah gitu, Bu, kalau tahu kan gampang ya, datang Iya, tinggal goreng gitu. Kalau buah kan Ibu mesti ngatur tuh kapan matang gitu ya. Nanti gantian fotonya berapa. Itu gimana, Bu? Juga itu dihitung gitu juga. nggak kebetulan sekarang kan udah simpel ya kan supplier tuh juga Hmm. bisa kirim setiap hari langsung ke mall. Hmm. Jadi kita belinya ya 1 hari buat berapa ya 1 hari kita belinya segitu. Sekarang kan zaman lebih gampang kan supplier udah banyak yang bisa ngirim langsung banyak. Jadi itu bukan isu sih kalau masalah buah itu gampang. Dan buah tuh rata-rata buah tuh awet Oh, kok. oke. Buah apapun tuh rata-rata awet Hmm. 2-3 hari di kulkas aja awet itu nggak masalah. Oh, enggak ada isu kalau itu malahnya, Bu ya, Kalau kalau yang buah nggak ada isu buah-buahan ya. asal kita nggak overstock makanya kembali lagi kenapa kita makanya di Asinan Queen itu saya sangat menerapkan sistem tuh harus jalan barang stokan Hmm. semua harus jalan kita punya sistem tuh harus jalan yaitu loh Hmm. untuk mengurangi waste dan tahu belanjanya apa-apa kayak gitu kita udah delegasikan juga ke karyawan-karyawan kita. Oke, 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 oke. Keren, 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 keren. Ini salah satu faktor kenapa asinan pun bisa gede guys seperti sekarang ini ya. Dan teman-teman kalau mikirin 6 cabang dan business ownernya masih terlibat di dalam apa namanya menghitung nih ya, mengatur ini ya. Ini saya boleh ngomong Bu Merlin ini fighter guys ini ya, Wonder Woman gitu. Karena nggak gampang loh guys ngurusi cabang gitu ya. Ya Dan Bu nggak Merlin gampang masih tapi terlibat di dalam kita tuh luar lebih biasa. berkomitmen ya. Maksudnya saya tuh lebih Iya, iya. berkomitmen karena saya pernah sekali sekali merasa pada saat sepi, saya ini kasihan sama karyawan-karyawan tuh juga pada nganggur, mereka akhirnya takut nanti kalau tutup gimana. Nah, itu juga salah satu faktor yang buat saya harus semangat. Saya ini kan udah jalan, karyawan udah banyak. Hmm. Ya harus Hmm. bertahan. Mau nggak mau harus bertahan. Apapun caranya, ya bukan nggak halal ya, tapi maksudnya Iya, kita iya. tuh selalu mengupayakan, berusaha, nggak nyerah kayak gitu. Iya, iya, iya. Total sekarang sekarang ada berapa Bu Merlin di Asinan Queen? Aduh, kalau 6 cabang paling total ya mungkin 35 apa 40 gitu mungkin ya.
35 itu udah lumayan ya Bu, udah mulai momotannya kan udah mulai banyak ya, Iya, iya. gitu ya. Mungkin iya ya, saya juga sampai nggak ngafalin ya, soalnya kan kayak beberapa Yes, cabang kan yes, yes, juga yes. sudah didelegasikan kan, siapa yang ngurus, ya kurang lebih 20-30 sih mungkin. Iya, 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 iya. Terus Bu, kalau misalnya udah mulai cabang banyak, itu kan pasti bahasa bahasanya kan kosnya juga semakin gede gitu ya Bu ya. Betul, Sewa juga di mall betul, juga semakin besar betul. juga. Terus apa Bu strategi yang dilakukan supaya cabang-cabang 6 itu bisa tetap survive Bu? Strateginya non-stop marketing kalau saya. Maksudnya Oke, iklan tuh seperti nggak boleh apa misalnya? ya kalau saya sih cuma ya dari ya kadang paid promote, kita kadang endorse Hmm, juga bikin 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 menu baru. Ya sebenarnya kalau kayak gitu tuh penting kita konsisten aja ya, dan kalau masalah mengenai memang hmm, memang namanya di hmm. mall tuh biaya sewa pasti tinggi. Jadi Yes. mungkin buat tips aja buat teman-teman semuanya. Jadi sebelum memutuskan betul join di mall, kita mesti betul-betul perhitungkan dulu masalah uang sewa dan lain sebagainya. Dipikirkan dengan bijak. Karena saya juga pernah kok mengalami ya ada dulu kayak terbebani ongkos sewa. Nah, tapi kan karena kita tuh kan kadang kalau lihat di mall kan wis langsung ngambil gitu loh. Padahal belum tentu kosnya tuh Hmm, nutup kayak gitu. cocok. Tapi sejauh ini sih Benar-benar. kita masih nutup terus ya. Caranya gimana ya? Kita tetap konsisten. Jadi saya juga selalu loh bilang ke karyawan saya, kalian tuh kalau customer datang tuh disambut gitu loh, disambut. Supaya mereka tuh merasa Hmm, bahagia, mereka datang dan mereka pasti akan kembali lagi. Jadi saya cuma bisa melakukan ya tetap supaya konsisten aja sih gitu, supaya kita jangan turun gitu loh kalau bisa. oke, 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 oke. Jadi apa namanya konsisten ini Bu ya kuncinya ya. Iya, kalau saya bilang sih di konsistensi. Jadi jangan pernah kayak Hmm, lemes, kayak lemes, males ngapa-ngapain ya. Kita tetap mesti konsisten terus kayak gitu. oke, 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 oke. Terus Bu, apakah apa yang Ibu lakukan gitu ya supaya sampai Ibu mengetahui bahwa ini ya kan kalau kita ngomong yang jualan ini kan bukan nggak mungkin Bu Merlin kan yang jualan pasti timnya di lapangan gitu ya. Pengalaman saya juga dulu pernah ada lah Bu ya mencoba buka stand makanan di mall itu kan bukan hal yang mudah gitu ya karena kadang-kadang kalau si penjaganya ini lemes gitu ya akhirnya makanan sudah nggak terlalu laku gitu ya. Nah itu apa Bu yang di treatment Bu supaya selama 6 cabang ini semuanya shift pagi, shift malam semuanya bisa aktif Biasanya sih kalau berjualan ya Bu. biasanya setiap cabang tuh kita taruh satu kapten. Tapi saya tuh Hmm. memang ya sumber daya manusia tuh kan yang paling sulit kalau menurut saya ya. Jadi saya tuh biasanya kalau Oke, Bu misalkan Melin suaranya agak kurang oh jelas Bu sorry Melin. udah jelas ya. Oke. Oke. Oke, sip sip Jadi better. kalau Oke. sumber daya manusia itu kan menurut saya yang paling sulit ya, yang paling sulit dikontrol. Hmm. Karena itu Hmm. Hmm. manusia tuh mood itu bisa berbeda-beda. Saya Yes. selalu biasanya saya biasakan sih saya ngomong ke semuanya, kalau ada masalah keluarga apapun Hmm. ditinggal di rumah, jangan dibawa ke kerjaan. Terus saya juga bilang kali di Hmm. sini kita tuh paling percaya satu sama lain. Kalian percaya sama Hmm. saya juga bisa percaya sama kalian. Kalau mau treatment khusus kita nggak bisa bilang lah, Hmm. karena kadang karyawan kan juga ada yang keluar, ada yang masuk, tapi lebih ke gimana ya, lebih kita jangan capek-capek buat nge-briefing aja sih gitu. Hmm. Supaya mereka juga ingat, oh ya sih ada customer ya harusnya Pak, oh ya sih kayak gitu. Jangan kitanya jangan capek gitu loh buat ngajarin mereka juga. Jadi kitanya ini harus terus ya Bu ya ngomongin ya ke mereka ya. Betul, Nyampein bahwa ayo customer dilayani dengan baik gitu ya. betul, bener ya. Ya, ya, ya. Apa mungkin ada target-target tertentu gitu Bu setiap cabang misalnya ada pencapaian sales berapa yang harus dilakukan. Oh Terus mungkin ada itu reward ada, apa yang didapetin. ada Hmm. tentu dong. Kan karena kan kalau pinter upselling, pinter apa ya pasti ada reward. Umum lah, rata-rata restoran F&B kan dia pasti ada sistem target bonus-bonus juga gitu ya. Ya, Seperti itu. ya, Tapi kalau ya. kalau Itu juga target dilakukan ya Bu ya pada iya setiap itu cabang ya. saya lakukan juga, dan kalau untuk target cabang sih kalau di Surabaya sih udah sih, soalnya saya juga udah masuk ke 3 mall besarnya juga. Surabaya nih nggak Yes, kayak yes, Jakarta. yes, yes. Kalau Jakarta tuh kayaknya Hmm. mallnya ratusan ya. Kalau di Surabaya tuh mall nggak terlalu banyak gitu loh, mall nggak terlalu banyak kan Surabaya juga nggak terlalu Ya, besar. ya, ya. Memang terakhir goalnya saya tuh buat ke Jakarta itu, soalnya di Surabaya kan sudah. Hmm.
Berarti Jakarta ini masih baru permulaan ya Bu ya? Ya, saya harapkan ini nih awal dari permulaan juga ya. Maksudnya awal dari Iya, masa iya, depan yang iya, cerah iya. nantinya di Jakarta gitu. Iya, iya, keren, keren lah. Ke Jakarta ini bisnis makanan apapun tidak pernah mati Bu soalnya Bu. Iya, saya kan 10 hari di sana ya. Memang setiap kota tuh Hmm, juga polanya berbeda. Setiap kota tuh pola hmm. customernya apa daya belinya semua tuh berbeda kayak gitu. Tapi dari dulu dari baru 1 tahun awal buka kok. Saya kalau ditanya tuh goalnya apa, saya bilang goalnya ke Jakarta. Oh, oke, oke, oke. Jadi ini tahun kelima ini Bu ya, akhirnya mulai ini ya, mulai apa wujud goalnya gitu ya untuk buka Betul, di Jakarta ya. betul, Nice, betul. nice, 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 Mm-mm. nice, nice, nice. Oke, 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 oke. Ini sambil saya coba ini ya Bu ya, sambil saya lihat teman-teman ya, apa yang Iya. ada yang bertanya di Mm. kolom-kolom chat ya. Teman-teman kalau mau tanya ya teman-teman ini mumpung sudah sama Bu Merlin ya. Kalau mungkin mau kasih masukan Bu Merlin atau apa mungkin yang positif teman-teman tentunya teman-teman ya, mungkin boleh ya supaya bisa juga meningkatkan gitu ya Betul. terkait dengan kualitas daripada asinan band ya. Ini ada dari Tans Hendrik ya. Oh, oke. Kenapa makanan semua bisa dibilang enak tapi kok bisa sepi ya? Dan pernah rame terus tiba-tiba sepi dingin gitu. Ini mungkin pengen tanya gitu ya dari Mm. teman-teman di Instagram ya. Mungkin boleh nggak Bu diceritain Bu? Ini mungkin kasusnya dia pernah buka makanan, Oh iya. terus enak gitu ya, tapi bisa sepi, pernah rame lagi, sepi lagi. Itu kenapa Bu fenomenanya itu? Kalau saya bilang itu masalah rame sepi itu kan banyak faktor ya. Masalahnya banyak faktor. Yang bilang enak tuh siapa aja, yang bilang nggak enak tuh siapa aja. Hmm. Terus selama rame itu ngelakuin apa aja, pas sepi udah ngelakuin aja. Jadi sebenarnya banyak faktor gitu loh, banyak faktor. Tapi yang dulu ya kalau saat kuliah saya tuh pernah belajar, namanya kurva itu kadang kalau dia udah mentok di atas, dia tuh cenderung turun. Nah, pada Hmm. saat turun itu gimana kita upayanya kita supaya kita naik lagi kayak gitu. Jadi saya rasa kalau bisnis tuh sepi rame itu wajar ya. Saya juga mengalami sih naik turun tuh saya bilang tuh hal yang wajar ya. Penting kita tetap konsisten kayak gitu. Oke, Bu, pernah nggak Bu ada kasus seperti itu di asinan Queen, Bu? Eh syukurnya sih belum ada ya. Syukurnya tuh belum ada. Syukurnya malah belum ada. Berarti naik terus ya Bu ya Ya kondisinya ya. turun pun nggak sampai yang gimana sih. Maksudnya, oh maksud saya ya Nggak ada lah sampai pernah turun, tapi langsung dia naik pasti akan lagi ya. naik. Iya, karena kan kita udah stabil. Kita kan tetap konsisten Oke. bertahun-tahun. Kita konsisten, kita stabil. Namanya turun saya rasa wajar ya. Apalagi terakhir kan isu Iya. COVID kan, isu COVID, terus Hmm, hmm, terus malah yang lucu itu habis COVID, mall itu hmm, rame. Bisnis hmm, makin banyak. hmm, Itu juga saya pernah agak terpengaruh di saat itu. Maksudnya kan kalau misal nih orang udah beli di hmm. dessert di toko A, kan nggak mungkin sih beli dessert lagi di toko saya kan. Jadi karena Yes. kan orang pilihan makin banyak kayak gitu loh. Tapi kembali lagi kalau mereka udah nyoba lain, kalau mereka hatinya tetap di asinan queen, mereka akan kembali lagi sih ke asinan queen. Kembali kepada ini Bu ya, apa namanya, senengnya masing-masing ya, taste-nya masing-masing ya, dari setiap orang ya. Betul. Oke, 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 oke. Gitu ya, Kak, semoga jawab ya pertanyaannya tadi ya. Oke, lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Shirley Yumi ya. Ci mau tanya, satu menu Queen berapa kali percobaan resepnya ya? Oh Makasih. ya. Untuk semua menu ya, semua menu asinan Hmm. queen itu tuh murni kita bikin sendiri. Cuma ada lah, Hmm. ada kok, ada 2 3 menu yang kita tuh bayar chef. Tapi itu juga bukan menu utama, itu cuma ya menu buat nambah-nambahan aja lah. Tapi menu rujak, asinan, dessert itu semua kita bikin sendiri dari nol. Biasanya kalau satu menu tuh percobaannya 20 30 kali 20 30 kali ya, Bu ya. dan nggak bisa satu hari. Jadi, Dan nggak dalam satu hari. hmm, Kadang oh bahannya harus beli lagi ternyata nggak pakai ini. Biasanya buat sampai dapat itu tuh bisa 2 3 minggu kayaknya ya. dua dua tiga minggu lah. minggu. Dan itu dua Bu minggu Melin terlibat sendiri ya. Iya terlibat sih. Bukan bukan maksud sampai makan 14 hari sih. Cuma kadang kan, Ya. oh hari Minggu besok kita harus pergi kemana, hari Senin kemana, baru lanjut Selasa. Tapi rata-rata tuh ya 2 mingguan lah. 2 minggu tuh sampai goal, sampai cocok kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi 40 resep itu semua Ibu pasti tes semua ya, Bu, untuk makanan Betul ya. dan ini kan ada beberapa tanya ya.
resep keluarga atau bukan. Ya cuma ada satu dua lah Hmm. kayak resep dari saudara. Yaudah kita jual sini. Tapi kita tuh nggak punya resep dari turun temurun itu tuh nggak punya. Murni murni itu eksperimen Hmm. sendiri. Tuh. Oke, 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 oke. Jadi ini menarik guys ya. Satu, kalau Anda coba trace back itu kan tadi Ibu ceritain ya bahwa awalnya belajar di perhotelan gitu ya. Tapi tetap resepnya dicoba guys dan searching Google di Ibu sempat cerita ya. Cari di taste sendiri enak nggak enaknya gitu ya. Betul. Dan ini keren karena semua taste-nya beliau sendiri yang rasain gitu ya. Jadi waktu Betul. jual juga nggak ngasal gitu ya kan gitu. Bener, nggak ada. Kita nggak pernah sih mau jual kayak buat nambah-nambah menu, terus kita ngasal tuh kita nggak ada. Nggak mau sama sekali kayak gitu. Yes, 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 yes. Oke, itu ya teman-teman ya, semoga menjawab ya di pertanyaan ya. Oke, ada lagi di ini pertanyaannya dari Lari Kula Patiseris ya. Oke, bisnis dengan saudara sendiri apa nggak takut berantem, Kak? Kalau itu tuh ya kembali lagi dari saudaranya kayak apa ya? Masalahnya kan kembali lagi ke situ ya. Kan banyak kan orang berpartner sama temen juga berhasil-berhasil aja kan. Jadi kalau saya rasa, Mm-mm. soalnya kalau saya sendiri tuh kayaknya nggak mungkin bisa sampai punya 6 cabang kalau saya sendiri. Hmm. Nggak mungkin. Orang kan ada kapasitasnya kan. Jadi kebetulan sih saya sama saudara semua saya tuh ya akur sih nggak ada masalah apa-apa karena kita basically kan ya saling ngerti, saling saling ngalah satu sama lain, nggak ada yang saling keras-keras juga sih. Bersyukurnya sih di situ. Bersyukurnya di situ. Hmm. Jadi asinan kue bisa berkembang tuh juga karena kerja sama, bukan karena kerja sendiri. Hmm. Kalau katanya teman-teman yang lain Bu, katanya kalau bisnis mau berpartner tuh harus 3C rumusnya. Ya. Jadi 3C itu cincai, cingli, sama cuan. Iya benar. Iya itu tiga itu tuh ada. Jadi nggak ada masalah. Itu kalau mau buka bisnis partneran siapapun saudara teman harus 3C ya. Betul, Cincai, setuju. cingli, cuan itu Saya ya. Itu setuju. biar jalan Cincai terus harus bagus. cincai, harus cengli. Kalau sama-sama keras tuh nggak bisa sih. Uh, Nggak bisa. Akhirnya nggak akan maju. yes, yes, yes. Yes, yes. Sama siapapun ya bersaudara atau teman sama aja gitu ya. Ya karena saya tahu ya namanya bisnis partner kan pasti dua-duanya ini mau sama-sama menguntungkan kan. Yes. Dua-dua sama-sama menguntungkan. Jadi ya sama-sama cari jalan tengahnya. Jadi kalau salah satu aja udah keras sih saya rasa pasti susah ya. Kalau misal istilahnya Hmm. kayak nggak cengli gitu, Ya, itu ya, saya rasa ya. pasti udah sulit kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke. Tapi pernah nggak Bu berantem beneran gitu sama sama saudara terkait dengan Nggak bisnis pernah, atau sama sekali nggak pernah? nggak pernah. Biasanya debat aja. Wow, Ini keren, jangan pakai, keren. ini jangan pakai kerupuk Hmm. putih, pakainya kerupuk kuning. Kita lebih debat ke situ aja. Makanya saya betul bersyukur lah kayak Hmm. di Asinan Queen itu juga banyak penyediaan dari Tuhan juga, terutama Hmm. disediakan Hmm. mental yang siap, disediakan saudara untuk jadi partner, seperti itu sih. Disediakan Hmm. juga customer-customer yang luar biasa. Ya, jadi yang bikin saya sekarang sampai hari ini, ya semua ya, partner, customer, karyawan, semuanya tuh jadi satu kesatuan. Customer tuh sering juga loh kayak chatting Hmm. ya. Chatting tuh hanya buat bilang, gila makananmu enak apa-apa. Itu kan kayak suntikan semangat lagi buat kita kayak gitu loh di saat kita down. Hmm. Terus dengan karyawan baik-baik aja itu kan juga udah ya udah lebih dari segalanya lah kalau di saya gitu. Nice, 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 nice. Jadi waktunya ngedon malah customernya yang Betul, nguatin gitu sering. ya, Ci ya. Itu sering Waktu banget. Itu sering banget. hmm. Terus dengan sengaja mereka tuh beli bolak-balik, di tag bolak-balik itu kan bentuk kesetiaan customer juga itu sangat saya hargai banget sih biasanya. Hmm. Oke, Ci penasaran Ci. Kan tadi kalau tadi kan ngomong juga terkait dengan customer kan banyak yang loyal gitu Ya, ya. Apa sih Ci yang membuat customer bisa loyal terhadap asinan Ci? mungkin yang pertama tuh kalau di asinan itu kalau kita handle komplain itu nggak setengah-setengah. Yang pertama Hmm. itu beberapa customer pasti udah tahu banget, pasti udah tahu. Jadi Hmm. kalau saya salah dikit aja dan kalau memang itu betul kesalahan dari pihak asinan Queen, langsung kita ganti baru. Yang dia beli kita gratiskan. Jadi kita nggak main-main, tapi Hmm. kita juga selalu sampaikan ke customer. Kita nih udah berusaha semaksimal mungkin, semaksimalnya kita bisa. Hmm. Tapi namanya manusia itu kan Hmm. nggak selalu ada luputnya gitu loh. Jadi kita minta maaf, kita Hmm. minta pengertian dan kebanyakan customer kita juga mau ngerti gitu loh. Dan akhirnya kita jadi kadang ya Hmm. chatting, oh ya setiap ada menu baru saya tawarin dulu. Lebih kita bangun relasi aja sih kayak gitu.
Hmm. Oke, oke. Jadi tertimbang tadi misalnya mereka ada komplain, langsung kita tanggepin ya, Ya dan kita terus juga komunikasi dengan mereka ya. kita juga dengar inputnya kok. Pernah sih pas itu saya di salah satu Hmm. mall, saya pas itu dulu tuh ada baru ngeluarin namanya es Gudir, es Gudir. Hmm. Hmm, hmm. Itu di semua cabang kita juga ada. Jadi es Gudir itu es khas Surabaya, cuma ada di Surabaya. Maksudnya itu tuh minuman Hmm. asli khas Hmm. Surabaya gitu loh. Terus Yes. Hmm. pas saya ketemu customer dia bilang, es Gudirmu nih enak, tapi kemanisan. Langsung pulang saya ganti resepnya semua. Kayak gitu. Hmm. Hmm. Saya seneng loh kayak malah ketemu customer dia komplain tuh malah saya seneng daripada nggak komplain kan. Diam-diam terus dia nggak beli kan akhirnya gitu. Ya, 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 ya. Menarik, menarik, menarik. Ini ada yang langsung komentar sih. Kalau saya loyal sama asinan Queen karena rasanya steak enak gitu. Iya, thank you, thank you. Iya, 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 iya. Katanya ini rujak rujak cingurnya the best Iya, ini ya. Oke guys, menarik ya teman-teman ya kalau dengerin ceritanya apa Bu Merlin ya dari awal teman-teman kalau dengerin tadi ya. Ini kalau saya boleh kasih predikat buat Bu Merlin ini benar-benar apa woman entrepreneur sejati ya. Jadi saya ngomong ini Wonder Woman gitu ya. masih Wonder jauh. Woman ya, Wonder Woman planner itu ya. Dan ini nggak gampang guys, karena memang uh, jadi seorang pengusaha butuh mental ya, dan Bu Mary menunjukkan bahwa mentalnya luar biasa ya di tengah kehamilan sampai dia punya anak gitu ya, itu benar-benar dikaryakan dan sampai hasil nanti seperti sekarang ini perannya beliau sangat-sangat luar biasa ya menjaga kualitas dan apa rasa gitu ya berhubungan dengan customer dan ini memang salah satu mental teman-teman ya bahwa jadi pengusaha bukan hal yang mudah tapi bisa ya asalkan konsisten ya. Jadi buat teman-teman yang pingin dengar ceritanya Bu Merlin ya dari awal nanti putar guys ya, banyak yang join masuk keluar teman-teman pasti juga mungkin tidak dengerin sampai habis, putar lagi dari awal, dengerin ini kisah yang menarik menurut saya dan tadi saya dengar cerita Ibu Mary saya merinding guys ya, udah mau down ya, ada yang subsidi 4 juta pembelian gitu ya langsung naik lagi dan ini benar-benar berkat Tuhan ya daripada yang dilakukan oleh Bu Mary. Betul. Oke teman-teman, itu ya kisah dari Bu Mary ya, mungkin karena sudah menginjak 1 jam dari kita live hari ini ya, saya tidak mau menyita waktunya Bu Mary dengan keluarga ya. Mungkin saya ingin Bu mendengar satu kata penutup dari Bu Merlin untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang lagi mungkin berusaha atau mungkin hari juga lagi down juga Bu, gitu ya. Oke, oke. Butuh suntikan semangat apa Bu kira-kira Jadi Bu? ini tuh ada cerita penutup ya, singkat aja. Hmm, Jadi pas saya kemarin buka siap. di Jakarta, saya kan ninggalin anak kan, anak di Surabaya. Hmm, Nah, dari awal jadi anak jadi kan anak saya juga perempuan ya, dua-duanya perempuan ya, jadi mungkin hmm, lebih manja gitu loh. Awal saya hmm, buka, mereka tuh setiap malam tuh nangis, minta hmm, saya tuh pulang, hmm. minta saya pulang. Oke. Setiap malam tuh selalu kayak gitu dan mereka tuh nangis-nangisnya juga heboh ya. Namanya sebagai orang tua kan, Hmm, aduh ditangisin anak masih usia balita kan sangat menyakitkan hmm, gitu ya. hmm, Posisi saya hmm, juga di Jakarta tuh posisi dari pagi sampai malam, posisi cuape hmm, luar biasa. Sampai ada hmm, satu ketika ya, pas udah hari keberapa saya di Jakarta, posisi cuape, dia anak saya tuh telepon lagi, nangis gitu loh. Dia nangis, hmm, saya lagi di ruko tuh saya langsung nangis, saya langsung ke kamar mandi, saya tuh langsung hmm, kayak, saya langsung mikir, saya ini bener ya buka di Jakarta, sampai sampai saya tuh ada pikiran kayak gitu, tapi langsung saya tersadarkan sih, hmm, enggak, mesti kuat, mesti kuat. Ini kan kita kerjakan juga hmm, buat anak, kita kerjakan hmm, sebenarnya kan untuk masa depan keluarga kita juga. Jadi yang bisa hmm, jadi yang bisa saya sampaikan sih buat ke teman-teman semua, apapun sih, halangan apapun ya, circumstance apapun yang di sekeliling kita, baik enak nggak enak, kita tuh mesti punya tujuan. Kalau saya kan hmm, tujuannya sudah punya tujuan jelas supaya asinan Queen ini bisa sampai hmm, turun temurun. Ya jangan menyerah akan hal sekecil apapun sih kayak gitu. Mau hmm. kecil mau besar tuh jangan jangan menyerah, tetap bangkit lagi kayak gitu. Jangan pernah menyerah sih dan tetap punya mental yang kuat gitu. Tetap tekun dan kerja Oke. keras. Sisanya tinggal serahkan ke Tuhan. Itu aja dari saya. Nice, nice. Luar biasa, Bu. Ya, teman-teman pasti ini kata penutup yang keren ya. Saya dengarnya sampai merinding, guys ya. Lagi buka cabang Jakarta ditangisin sama anaknya itu nggak gampang gitu ya. Saya Betul. pernah ngerasain itu ya.
Dan itu nggak gampang banget ya. Itu untuk seorang womanpreneur itu, apalagi anaknya yang nangis itu tambah lebih nggak gampang lagi gitu ya. Betul. Kalau laki-laki kadang-kadang agak cuek. Kalau Mm-mm. perempuan, wah sangat-sangat nggak gampang gitu ya. Betul, Dan betul. itu yang memang teman-teman pasti punya mental ya. Kadang harus ada yang dikorbankan, tapi Betul, bukan mengorbankan semuanya, gitu. Mengorbankan sementara untuk mendapatkan hasil yang lebih luar betul, biasa. betul, betul. Thank you so much Bu Melin buat Thank you. insight-nya, buat sharing-nya Bu. Pasti sangat memberkati teman-teman ya, teman-teman yang merasa diberkati, yuk kasih like, kasih love, kasih hati, kasih ucapan thank you buat Bu Melin ya, kasih jempol ya. Biar Bu Melin tahu juga bahwa teman-teman diberkatin hari ini, dapat banyak manfaat dari Bu Melin ya. Dan teman-teman pesan Bu Melin tadi ya, jangan menyerah, terus semangat ya, karena apapun yang Anda perjuangkan hari ini pasti akan berdampak di kemudian hari ya, Betul, ya. meskipun tidak langsung kelihatan ya, Betul. karena orang punya apa pace sendiri-sendiri, tapi yakin dan percaya tabur yang baik akan tuai yang baik, tabur yang jelek akan tuai yang baik, akan tuai yang jelek juga. Jadi tergantung kita mau nabur apa ya. Betul. Oke, thank you so much Bu Melin buat hari Thank ini. you, thank you. Salam buat keluarga ya Bu ya. Thank you ya. Doakan juga Bu asinan Queen tambah besar, bisa Amin. buka cabang di seluruh mall di Jakarta Bu. Ya, amin. Thank you, thank you. Thank you Bu Melin, Ya, thank sampai you. jumpa Bu, Bye. selamat malam. Thank you Thank you teman-teman, bye semua. bye. Thank you semua. Bye.